Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Komentari atau tafsiran yang saya baca di dalam bagian yang akan kita lihat ini, itu banyak sekali membahas bagian ini. Dan bahkan ada satu komentari yang kurang lebih jumlahnya 300 halaman, 75 halaman itu tuh memberikan komentar terhadap bagian ini. Jadi kita tahu, saudara-saudara, betapa sulitnya memang bagian ini, dan bagaimana kita dipanggil untuk sungguh-sungguh kita mencoba melihat apa sebetulnya artinya dari bagian ini. Jadi bagi saudara-saudara yang baru ada di tempat ini, nama saya Pastor Kian Holik dan saya yang melayani di dalam kebaktian bahasa Indonesia yang ada di Saint Phil's. Dan senang sekali kalau misalnya saudara baru datang atau pertama kali datang di dalam kebaktian ini, selamat datang. Dan kita sedang melihat bagian dari 1 Petrus. 1 Petrus, jadi silakan dibuka kembali Alkitabnya, jangan ditutup terlebih dahulu. 1 Petrus, dan kita akan melihat dari pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Let's pray together before I explain to you from the Word of God. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menghantarkan kami untuk melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika kami membuka firman-Mu, ketika kami mencoba untuk merenungkannya, biarlah kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa dan kami mohon supaya Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kami, dan yang mengartikan firman-Mu ini semuanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita memulai seri daripada kitab 1 Petrus. Dan kita melihat bagaimana kita ini adalah orang-orang yang asing, yang tinggal di tempat yang asing. Orang-orang pendatang. We are strangers living in a strange world. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Begitu ya. Kalau misalnya kalian melihat misalnya turis yang datang ke Sydney, ya, mungkin ada beberapa di sini, ada yang turis juga, begitu datang ke Sydney, kita melihat bahwa turis itu biasanya kelakuannya agak aneh, saudara-saudara ya. Jadi misalnya contohnya ya, kalau misalnya saya di Central Station, biasanya kita kalau jalan, itu kita jalan di sisi sebelah mana? Sebelah kiri ya, secara otomatis. Karena kita ada di negara yang berjalan di sebelah kiri. Tiba-tiba ada orang dari Amerika atau orang dari Korea yang datang ke sini dan berjalan di sisi sebelah mana? Sisi sebelah, mereka jalan di sisi sebelah kanan, tetapi sisi kirinya kita, betul nggak? Ya, so kita pada akhirnya facing each other, oke? Kita berhadap-hadapan dengan orang yang berlawanan arah, and we both says that we are in the right way. Kita katakan kita berdua itu punya hak. Kita berjalan di sebelah kiri, kita betul. Orang lain juga berjalan di sebelah kanan, dan mereka juga betul, saudara-saudara. So, kita tinggal di dalam dunia yang asing. Dan seringkali kita juga lihat bagaimana orang-orang berjalan di sisi yang tidak seharusnya. Kita berharap kita berjalan di sisi kiri, tetapi orang berjalan di sisi yang sama dengan kita. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Oleh karena itu di pasal 2 ayat 9, saya minta saudara untuk lihat. Please open up to chapter 2 verse 9. Di sini memberikan kepada kita sebuah rangkuman, sebuah summary mengenai apa artinya hidup sebagai orang-orang yang dipilih. Di ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan di sini dia katakan apa? Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang
kudus dikatakan, umat kepunyaan Allah. Dan kita melihat di sini bagaimana orang-orang Kristen dipanggil menjadi orang-orang yang terpilih. Kita ini adalah orang-orang yang spesial. Bahkan dikatakan ini adalah imamat rajani. Apa artinya imamat rajani? Kita itu dipanggil sebagai orang-orang yang memiliki status yang khusus sebagai seorang imam, tetapi bukan hanya imam, tetapi kita ini adalah royal priest. We are royal priest. Dan kita mempunyai status yang khusus sebagai umat kepunyaan Allah. We are called to be royal priests and we have special privilege in God's kingdom. Tapi it's very interesting ini. Kita lihat di sini. Sebagai umat yang khusus dengan jabatan yang khusus yang dipisahkan oleh Allah sebagai bangsa yang kudus, kita belajar dari minggu lalu apa yang harus dilakukan oleh kita pertama-tama sebagai orang yang memiliki status yang khusus. What should we do as God's special people? Yaitu kita harus melayani orang lain. Kita harus memberikan hidup kita kepada orang lain. Submission kemarin kita bicara. Nah, bagaimana coba saudara-saudara reconcile hal itu? Bahwa kita adalah orang yang terpilih, bahwa kita adalah orang-orang khusus, tetapi kita dipanggil untuk melayani orang lain. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga kita sekarang dipanggil untuk apa? Di minggu ini dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar mengenai Dia yang telah memanggil kita keluar kepada terangnya yang ajaib. Jadi bukan hanya kita harus submisif pada minggu lalu seperti kita lihat, tetapi pada saat ini kita dipanggil, saudara-saudara, untuk apa? Untuk kita bisa hidup sebagai bangsa yang kudus dengan orang-orang dengan jabatan khusus. Untuk apa? Untuk memanggil orang-orang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan menurut saya, hal yang paling penting yang harus kita lakukan ketika kita bersikap, ketika kita berkata-kata kepada orang lain, ketika kita berinteraksi kepada orang lain, itu adalah dengan apa? Dengan kata-kata kita. Ya. Jadi, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana kita harus bersikap pada saat ini, terutama dengan kata-kata kita. How do we respond with our words to the people or maybe to the world that we live in? Nah memang, saudara-saudara, kita akan melihat dari berbagai macam segi pada saat ini. Di pasal 3, ini bicara mengenai hubungan antara suami dengan istri pertama-tama, dan kemudian juga bicara secara umum bagaimana kita hidup sebagai orang-orang Kristen. Nah, memang sekali lagi ya, kata-kata kita itu adalah kata-kata yang penting. Ketika kita bersikap merespon kepada satu kejadian atau kepada satu komentar dari orang, itu adalah sesuatu yang penting, apalagi kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi misalnya contohnya begini, kalau misalnya seorang istri berkatakan, I was thinking, saudara-saudara, nah ini para suami ini harus sensitif, begitu ya. Para suami harus tahu, begitu ya, kira-kira apa artinya. Yang kemungkinan yang pertama, I have to get up, I have to do something. Or maybe I'm about to be given a new DIY project. Atau dia katakan, we are about to buy something. Biasanya kalau misalnya istri berkata seperti itu, I was thinking, nah suami ini harus tahu kira-kira arahnya akan kemana. Begitu. Mungkin itu yang pertama. Atau saudara-saudara misalnya di dalam situasi seperti ini. Next one. Ketika saya dulu, anak-anak saya besar dan anak-anak saya mulai besar dan biasanya mereka suka join soccer club atau apa. Dan biasanya saudara-saudara yang menjadi coach atau yang menjadi pelatih begitu ya, itu adalah orang tuanya karena kita semuanya volunteer saudara-saudara. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai coach atau sebagai orang tua itu untuk memberikan semangat, betul nggak? Ya, terutama ketika timnya kalah. Itu yang paling susah, saudara-saudara. Bagaimana kita memberikan semangat kepada tim yang pada waktu itu kalah. Dan ini saudara-saudara yang menjadi suatu pergumulan. Saya adalah orang, sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia, saya adalah orang yang kalau misalnya timnya itu bagus, kalau misalnya pekerjaannya berjalan dengan baik, kita biasanya we don't say anything. Karena
Asumsi kita adalah memang seharusnya begitu. Betul nggak? Kalau misalnya tim sepak bola memang harusnya menang. Begitu loh. We usually don't say anything. Tetapi kalau misalnya kalah, baru saudara-saudara we say something. Ya. Nah itu biasanya kita seperti kayak gitu. Tetapi bagaimana caranya kita bersikap, misalnya contohnya, kepada di dalam hal ini, kepada orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Itu adalah suatu pertanyaan. Saya nggak tahu, apakah saudara juga mengalami hal yang sama di tempat pekerjaan, atau di studi, atau di kampus, dan lain sebagainya. Bagaimana kita meresponi kepada pembicaraan daripada orang-orang, khususnya ketika kita melihat diri kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita bersikap? Apa yang harus kita katakan misalnya? Ketika ada teman kita, dia katakan bahwa, aduh, hasil ujiannya jelek nih kemarin nih. Apa yang harus kita katakan? Atau mungkin apa yang kita katakan? Kalau misalnya ada teman kita katakan bahwa, oh, dia baru kehilangan orang tuanya. Apa yang kita harus katakan? Apa yang kita katakan kalau misalnya orang tanya kepada kita, so what did you do in the weekend? Apa yang akan kalian katakan? Nah saya kepingin kalian untuk ngobrol dengan teman sekalian kenalan gitu ya, tanya kepada mereka, kira-kira prinsip apa yang biasa kalian pakai untuk kalian merespon orang yang berkata-kata kepada kalian. Bisa? Oke? Jadi prinsip apa aja biasanya? Alright? Saya kasih 1 menit ya untuk bicara. Give you 1 minute for you to talk to the person next to you and asking them what sort of principles that you use as you converse to each other. Ketika kita berkata-kata kepada orang lain, khususnya sebagai orang Kristen. Silakan kalau misalnya belum kenal dengan temannya, boleh kenalan sekarang ini. Saya kasih waktu 1 menit. Yang nggak punya kenalan, silakan kenalan. Pertanyaannya ialah prinsip apa yang harus kita pakai ketika kita meresponi orang yang berbicara kepada kita. Oke? Jadi misalnya ada orang yang berbicara kepada kita mengenai, orang tuanya baru meninggal. Apa prinsip-prinsipnya? Apa yang akan kita katakan sebagai orang Kristen? Contohnya. Oke? Mungkin ada yang bisa kasih 1-2 prinsip mungkin kalau misalnya kalian bicara kepada orang. Tadi kita bicarakan mengenai compassion. Mungkin kalau misalnya bicara kepada orang harus dengan compassion begitu. Kalau misalnya ada yang lain mungkin prinsip apa? Biasa. Empati, empati. Terutama kalau misalnya beritanya sedih begitu ya. Tapi kalau misalnya beritanya positif misalnya, apa yang harus kalian katakan? Semangat. Semangat ya. Atau apa lagi misalnya? Mungkin satu lagi. Positif, ada orang mengatakan. Positif. Cari sesuatu yang bisa memberikan dorongan kepada orang lain. Apa yang harus kita lakukan? What should we do as Christians?
Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen ketika kita bicara mengenai hal-hal yang khususnya datang kepada kita, apa yang menjadi respon kita seharusnya? Oke? Ada banyak ya respon daripada orang Kristen di seluruh dunia. Ada orang Kristen yang meresponi pemberitaan firman Tuhan itu dengan sesuatu yang agresif. Jadi misalnya kalau kalian semuanya pernah pergi ke town hall, oke, kalian tentunya tahu di town hall itu ada satu pengkhotbah yang rajin sekali, selalu ada di town hall, dan katakan preacher itu selalu katakan apa? Ya, you're going to hell, begitu ya. Oke, apakah harus seperti itu ketika kita meresponi berita kalau misalnya ada orang-orang yang boleh dikatakan akan menuju kepada kebinasaan? Ataukah ada orang-orang juga meresponi dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial tanpa dia banyak bicara? Seperti apa kita harus meresponi? Nah, Petrus membantu kita untuk kita melihat apa sebetulnya tanggapan kita yang benar. Nah, kita akan melihat pertama-tama dari pasal 3, ya, dari pasal yang ketiga. Yang pertama-tama, kita akan lihat dari ayat 1. Di dalam hubungan dengan suami istri. Demikianlah juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, di sini memang istri dikatakan tunduk kepada suami, begitu ya. Tetapi sangat menarik sekali, ini bukannya karena istri secara umum, begitu loh, tanpa apapun, tetapi istri dikatakan tunduk kepada suami, supaya apa? Karena apa? Karena suaminya itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita melihat juga saudara-saudara, bagaimana orang-orang ini dipanggil untuk apa? Untuk menyaksikan kemuliaan dan kebesaran Kristus dan kasih Kristus terutama di dalam kehidupan keluarga mereka. Yang kedua, saudara-saudara, itu di dalam pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, di sini juga kita dipanggil, interestingly, untuk membalas tidak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah, dia katakan apa? Kamu memberkati. Jadi very positif di sini. Karena apa? Karena sekali lagi kita dipanggil juga untuk memperoleh berkat. Mungkin ini prinsip yang bisa kita pakai. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana caranya kita bertindak, salah satunya Petrus katakan di sini sesuai dengan kutipan dari Mazmur pasal yang ke-34, dia katakan apa? Dia katakan kalau misalnya kamu mau hidup di dalam dunia ini dengan baik, berkatilah orang lain, dia katakan. Responilah itu dengan memberkati orang lain. Dan di ayatnya yang ke-10 dia katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini ada emphasize dari Petrus di dalam organ yang ada di sekitar sini ya. Betul nggak? Dia katakan lidahnya jaga, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi bagaimana kita menjaga lidah dan menjaga bibir di ayatnya yang ke-10. Jadi kalau misalnya kita ingin hidup yang baik, kita kepingin hidup yang memuliakan Tuhan, maka inilah dia aturannya, jaga lidah dan jaga bibir, dia katakan. Untuk mencapai perdamaian, untuk mengejarnya, dan jawaban ini adalah jawaban yang memang tricky, saudara-saudara. Bagaimana caranya kita berkata-kata pada waktu yang tepat, dengan kata-kata yang tepat, begitu loh. Bagaimana kita bisa bertindak dengan kata-kata yang tepat. Dan sekali lagi, saudara-saudara, ini bukannya karma, bukannya karena kita mau diberkati, maka kita memberkati orang. Tetapi karena apa? Petrus katakan di ayatnya yang ke-12, sebab mata Tuhan, dia katakan, tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong.
tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. So what should we respond or how should we respond to this? Dia katakan apa? Berbuat baik kepada orang lain, memberkati orang lain, do good to others, bless other people. Karena apa? Bukan karena karma. Bukan karena karma. Supaya orang berbuat baik lagi kepada kita. Karena Tuhan melihat, dia katakan. Tuhan melihat, dia mendengar doa kita. Dia melihat apa yang kita lakukan. Jadi bukan karena kita takut kalau misalnya ada sesuatu yang jahat terjadi kepada kita, atau khawatir kalau misalnya terjadi karma, makanya saya berbuat baik. No, ini adalah karena apa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang melihat semua yang kita lakukan, saudara-saudara. Jadi secara umum, kita tidak mematuhi peraturan itu atau kita tidak berbuat hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam dunia, berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada kita. Tetapi apa? Tetapi karena Tuhan melihat. Tuhan melihat. Dan di ayatnya yang ke-13, Petrus katakan, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik. Nggak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun, kata Petrus. Mungkin beberapa dari kalian langsung rolling your eyes. Katakan apa? Aduh Pastor Kian, ini sesuatu yang teori begitu ya. Kenyataannya tidak demikian. Betul nggak? Karena apa? Karena ada begitu banyak hal, perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik kepada kita. Betul nggak? So sometimes we do good, but in return, we receive bad things. Dan sering kali kita berpikir bahwa banyak ketidakadilan di dalam dunia ini. Ada begitu banyak orang yang melakukan hal yang jahat, tetapi justru mereka lebih happy dibandingkan dengan orang yang melakukan hal yang baik. Lalu di mana Tuhan? Betul nggak? Kita seringkali katakan seperti itu, dan memang itu kenyataannya. Tetapi jangan pikir kalau misalnya Petrus ini naif. Petrus tidak naif. Dia realistis, dia melihat, dan justru ini adalah tujuan utama daripada suratnya. Petrus katakan apa? Bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk terus setia mengikuti Kristus walaupun ada sesuatu yang jahat terjadi kepada kita, ada sesuatu yang gak baik terjadi di dalam kehidupan kita. Jemaat di mana Petrus pada waktu itu menuliskan, ini adalah jemaat yang berjalan di dalam terang firman Tuhan, jemaat yang setia kepada Tuhan, tetapi mereka mengalami penderitaan karena mereka mengikuti Kristus. Bagaimana kita bersikap di dalam situasi tersebut? Nah, kita ini hidup memang di dalam dunia yang boleh dibilang toleran, ya, tetapi sebetulnya tidak terlalu toleran menurut saya, karena sekali lagi ada begitu banyak hal-hal yang berlawanan dengan kita. Lalu bagaimana caranya kita hidup di dalam hal tersebut? Nah, di ayatnya yang ke-14, dia mulai masuk ke dalam kasus-kasus yang khusus nih dari Petrus nih. Ya, katakan, perhatikan ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sulit ya memang untuk dibayangkan hal ini. Saat kita tengah ada di dalam penderitaan. Bagaimana kita untuk melihat sesuatunya ini baik ketika kita ada di dalam penderitaan? Bagaimana kita melihat di dalam penderitaan bahwa tangan Tuhan itu bekerja? Tetapi Petrus adalah seorang yang mengerti mengenai hal ini. Karena dia tahu, saudara-saudara, pengajaran daripada Tuhan Yesus. Kalau saya undang kepada saudara untuk membuka dari pengajaran Yesus di bukit, dari Matius pasal 5. Silakan buka Alkitab saudara. Open up your Bible from Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Dari Matius 5, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Petrus itu mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata apa? Mari kita baca yuk bersama-sama yuk. Ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi kalau misalnya kita ada satu hal yang bisa kita katakan, kenapa ini semuanya make sense buat kita untuk kita lakukan hal seperti ini. Ketika dunia berbuat jahat kepada kita, kita meresponi dengan hal yang baik. Ketika dunia membuat kita menderita, kita tetap setia kepada Tuhan. Apa yang membuat ini make sense bagi kita? Seringkali kita berpikir, it doesn't make sense, betul nggak? Lebih baik saya ikuti aja apa yang dunia katakan. Saya ikuti aja apa yang menjadi alur daripada dunia. Kenapa ini semua make sense? Karena sekali lagi kita harus tahu di mana kerajaan kita atau diri kita berada, saudara-saudara. Kita harus punya perspektif yang berbeda. Jadi hal yang sama juga ketika kita misalnya contohnya kita pergi ke luar negeri, begitu ya. Dan kita tahu kalau misalnya di luar negeri punya kebiasaan yang lain, punya tradisi yang lain, punya makanan yang lain, punya hal-hal yang beda dengan kita. Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita itu ada di dalam dunia yang lain, atau kita mempunyai pandangan yang berbeda? Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita gak akan tinggal di dalam tempat tersebut untuk selama-lamanya. Kita tahu kita hanya visitor di sana. Kita mempunyai nilai yang berbeda, kita mempunyai perspektif yang berbeda. Dan di dunia ini, saudara-saudara, menawarkan kepada kita begitu banyak hal yang berlawanan dengan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita punya perspektif yang berbeda, perspektif surga, maka kita melihat bahwa ada sesuatu yang lain memang yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kalau cuman kita melihat bahwa cara dunia ini satu-satunya, maka terus terang kita akan gila. Ketika kita berbuat baik, orang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu Petrus katakan apa? Petrus katakan, lihat perspektif surgawi. Yesus katakan apa? Besarlah upahmu di surga. Karena apa? Karena penganiayaan itu adalah sebuah berkat. Tadi Yesus sendiri katakan di dalam Matius pasal yang ke-5. Dan Petrus melanjutkan juga, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-14. Dia katakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sekali lagi itu pengajaran dari Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka harus takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lembut dan hormat. Jadi sekali lagi, ketika ada penderitaan, ketika ada sakit fisik, kematian fisik, boleh dikatakan itu adalah akhir daripada sudut pandang dunia. Sudut pandang kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sudut pandang surga, saudara-saudara, itu lebih daripada kematian. Dan kita melihat ketika ada penolakan, ada rejection, kita melihat justru ada acceptance di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena sekali lagi kita tahu siapa diri kita di sini. Kita itu cuma turis yang tinggal sementara ada di dalam dunia ini. Ketika kita tahu bahwa rumah kita yang kekal itu ada di surga, maka sekali lagi kita akan mempunyai perspektif yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, Petrus mendorong kepada kita untuk kita mempunyai cara pandang seperti itu. Untuk kita siap sedia, kata Petrus, ya, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini untuk memberikan respon terhadap pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkataan kita, perilaku kita, mulut kita, tangan kita, argumentasi kita, ketika kita meresponi semua hal, itu semuanya akan berpengaruh. Tetapi bicarakan mengenai siapa atau apa pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Kepada siapa kita mempunyai pengharapan. Dan inilah yang Yesus lakukan, bukan? Ini yang Yesus sendiri lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini, ataupun juga di dalam segala macam atau segala titik kehidupannya, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam akhir dari pasal yang kedua, kita melihat ada referensi, saudara-saudara, yang memang sulit. Contohnya contohnya di dalam ayatnya yang
Kita melihat sendiri saudara-saudara di dalam pasal yang di dalam pasal yang ketiga maksud saya. Kita lihat misalnya di dalam ayatnya yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga, dia katakan, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, tetapi Allah menanti dengan benar pada waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ini ayat yang terus terang sulit. Dan di dalam pasal yang keempat juga kita melihat, ada beberapa ayatnya yang sulit. Sepertinya Yesus di dalam waktu di mana dia mati, boleh dikatakan, selama periode 3 hari, ketika dia sudah disalib dan dinyatakan mati, dan sebelum dia bangkit, sepertinya dia itu memberitakan mengenai Injil tersebut kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, ini suatu ayat yang sulit. Apakah berarti ada semacam chance yang kedua, opportunity yang kedua untuk orang-orang datang kepada Allah? No, ini yang Petrus ingin tekankan di sini. Bahwa Yesus Kristus sendiri di dalam segala stage kehidupannya, baik ketika dia hidup, baik dia ketika dia mati, ketika dia bangkit, dia memberitakan berita kemenangan Injil. Yaitu Yesus Kristus sendiri telah mati di atas kayu salib dan dia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Nah saudara-saudara, memang ini adalah sesuatu yang sulit sekali buat beberapa orang, tetapi sekali lagi buat kita dipanggil saudara-saudara untuk kita bisa memproklamirkan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, yang dimana dia sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati dan menang atas kuasa kematian. Itu yang harus kita beritakan. Dan itulah yang menjadi prinsip menurut saya dari segala macam yang kita beritakan kepada orang lain. Di dalam kelakuan kita, di dalam tindakan kita, di dalam semua yang kita lakukan, biarlah kiranya kita menomor satukan Injil, berita Injil. Dan biarlah kiranya ketika kita bicara kepada orang lain pun juga kita boleh mengatakan di mana pengharapan kita ada, yaitu di dalam Injil Yesus Kristus. Nah, kita akan masuk nanti ke dalam waktu Q&A, tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang sudah kita baca dan kita renungkan. Let's pray together, mari kita berdoa.